Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai struktur dan sistem organisasi dengan dosen pengampu Dr. Sri Rosita SEMM. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Ulfa Tusani, Nevi Agustusningsih, Rosi Artiani, dan Tri Wulandari. Yang pertama yaitu ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi. Adapun pengertian struktur organisasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Robbins dan Coulter tahun 2007. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Menurut Hasibuan tahun 2004, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, per departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Menurut Siswanto tahun 2005, struktur organisasi memspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Yang keempat itu ada menurut Robin tahun 2003, struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Yang terakhir itu menurut Sunarto pada tahun 2003. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa Tusani. Kepada Ulfa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya menjelaskan mengenai manfaat struktur organisasi. Ada beberapa manfaat dalam struktur organisasi, di mana yang pertama itu ada struktur memungkinkan komunikasi lebih baik. Karena arus informasi sangat penting untuk kesuksesan organisasi, maka struktur organisasi harus dirancang dengan jalur komunikasi yang jelas. Yang kedua, ada hubungan pelaporan yang jelas. Hubungan pelaporan harus jelas, sehingga semua anggota organisasi memahami apa tanggung jawab mereka dan tahu kepada siapa mereka bertanggung jawab. Jika tidak, tanggung jawab untuk suatu tugas mungkin akan gagal. Yang ketiga ada pertumbuhan dan ekspansi, di mana perusahaan yang tumbuh pesat adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik-baiknya, termasuk bakat manajemen. Struktur organisasi yang baik memastikan bahwa perusahaan memiliki yang tepat. Yang keempat ada penyelesaian tugas yang efisien. Struktur organisasi yang dirancang dengan baik memfasilitasi penyelesaian proyek. Manajer proyek dapat mengidentifikasi dengan lebih baik sumber daya manusia yang tersedia bagi mereka. Jika cakupan dan kemampuan setiap anggota timnya pun jelas. Yang kelima ada menyesuaikan kebutuhan perusahaan, di mana perusahaan di industri yang berbeda membutuhkan campuran bakat yang berbeda dan penekanan yang relatif lebih besar daripada fungsi manajemen tertentu. Dan yang terakhir ada mengetahui apa yang salah. Organisasi yang terstruktur dengan baik menemukan bahwa tanggap waktu kritis tidak terpengaruh karena tidak ada sumber daya manusia yang cukup setiap departemen untuk menyelesaikan semua bagian dari tugas yang diberikan, atau karena tidak jelas tanggung jawab utama siapa proyek tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu ada unsur struktur organisasi. Terdapat beberapa unsur dalam struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi aktivitas atau specialization of activities, di mana spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individu dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja.
dan pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satu satuan kerja atau departementasi. Dalam suatu organisasi, pembagian tugas adalah keharusan mutlak. Karena itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangat besar. Yang kedua ada standarisasi aktivitas atau standardization of activities, di mana standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan stability aktivitasnya. Menstabilisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat asas. Yang ketiga ada koordinasi aktivitas atau coordination of activities, di mana koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dan berbagai departemen dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerakan langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Unsur yang terakhir yaitu ada sentralisasi dan desentralisasi pembagian keputusan atau centralization of decision making, di mana sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang disentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi di antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Rosi Artiani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu jenis struktur organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, yang memungkinkan adanya spesialisasi tingkat tinggi bagi karyawan dan mudah diskalakan jika organisasi berkembang. Selain itu, struktur ini bersifat mekanistik yang berpotensi menghambat pertumbuhan karyawan. Menempatkan staf di departemen berbasis keterampilan masih dapat memungkinkan mereka untuk mendalami bidang mereka dan mencari tahu apa yang mereka kuasai. Kemudian jenis yang kedua, struktur divisi berbasis produk. Struktur ini terdiri dari beberapa struktur fungsional yang lebih kecil, yaitu setiap divisi dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasarannya sendiri, tim penjualannya sendiri, dan seterusnya. Dalam hal ini, struktur divisi berbasis produk, setiap divisi dalam organisasi didedikasikan untuk lini produk tertentu. Kemudian, jenis struktur yang ketiga yaitu divisi berbasis pasar. Variasi lain dari struktur organisasi divisi adalah struktur berbasis pasar, di mana divisi dari suatu organisasi didasarkan pada pasar, industri, atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar ini ideal untuk bisnis yang memiliki produk atau layanan yang unik untuk segmen pasar tertentu dan sangat efektif jika bisnis tersebut memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Struktur ini juga membuat bisnis selalu sadar akan perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. Next. Jenis struktur yang keempat yaitu divisi geografis, di mana divisi ini menetapkan pembagiannya berdasarkan geografi, yaitu pembagian struktur geografis dapat mencakup wilayah atau distrik. Jenis struktur ini paling cocok untuk bisnis yang perlu dekat dengan sumber pasokan atau pelanggan. Contohnya itu pengiriman atau untuk dukungan di tempat. Struktur ini juga menyatukan berbagai bentuk keahlian bisnis, memungkinkan setiap divisi geografis untuk membuat keputusan dari sudut pandang yang lebih beragam. Selanjutnya, jenis struktur yang kelima ada struktur berbasis proses, di mana struktur ini dirancang di sekitar aliran ujung ke ujung dari proses yang berbeda, seperti riset dan pengembangan, akuisisi pelanggan, dan pemenuhan pesanan.
Tidak seperti struktur yang berfungsi secara ketat, struktur berbasis proses ini tidak hanya mempertimbangkan aktivitas yang dilakukan karyawan, tetapi juga bagaimana aktivitas yang berbeda tersebut berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang keenam ada jenis struktur matriks, di mana jenis struktur ini tidak mengikuti model hierarki tradisional. Sebaliknya, semua karyawan memiliki hubungan pelaporan ganda. Biasanya ada jalur pelaporan fungsional yang ditunjukkan dengan warna biru, serta jalur pelaporan berbasis produk yang ditunjukkan dengan warna kuning. Next. Yang ketujuh ada jenis struktur melingkar, di mana jenis ini masih bergantung pada hierarki dengan karyawan tingkat tinggi menempati lingkaran dalam lingkaran dan karyawan tingkat bawah menempati lingkaran luar. Meskipun demikian, para pemimpin atau eksekutif dalam organisasi melingkar tidak dipandang duduk di atas organisasi, mengirimkan arahan ke bawah rantai komando. Sebaliknya, mereka berada di pusat organisasi, menyebarkan visi mereka keluar. Kemudian yang kedelapan ada jenis struktur datar, di mana jenis struktur ini lebih tradisional, seperti piramida dengan beberapa tingkatan supervisor, manajer, dan direktur antara staf dan kepemimpinan. Struktur datar membatasi tingkat manajemen sehingga semua staf hanya berjarak beberapa langkah dari kepemimpinan. Dan yang terakhir ada struktur jaringan. Struktur ini seringkali dibuat ketika satu perusahaan bekerja dengan perusahaan lain untuk berbagi sumber daya atau jika perusahaan memiliki banyak lokasi dengan fungsi dan kepemimpinan yang berbeda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Wulandari. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Nah, di sini menurut Robbins dan Coulter 2007, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan struktur organisasi. Yang pertama yaitu pembagian pekerjaan atau division of work. Nah, pembagian pekerjaan itu merupakan tingkat di mana tugas dalam sebuah organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada departementalisasi, yaitu kegiatan pengelompokan pekerjaan dan para spesialis akibat pembagian kerja. Nah, di sini tuh departementasi itu tuh adalah cara organisasi mengkoordinasikan kegiatan yang telah dibedakan secara horizontal. Kemudian yang ketiga ada hierarki. Hierarki ini merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan yang paling bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan. Kemudian yang keempat ada koordinasi. Koordinasi merupakan proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Kemudian yang kelima ada rentang manajemen atau span of control, merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang pimpinan secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kesatuan perintah atau unity of command, di mana dalam setiap organisasi terdapat berbagai tingkat dan jenis jabatan. Nah, semua mereka itu berperan sebagai pimpinan sekelompok orang lain. Artinya dalam kenyataan seseorang anggota itu organisasi mempunyai lebih dari seorang atasan. Selanjutnya, adapun studi kasus dari kelompok 1 dengan materi struktur dan sistem organisasi, yaitu Healthy Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Produk yang dihasilkan berupa snack dan minuman sehat berasal dari vegetarian. Usaha ini dilatar belakangi karena banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang mempedulikan terhadap apa yang mereka konsumsi, sehingga berdampak buruk pada kesehatan. Oleh sebab itu, Healthy Food hadir untuk memberikan solusi hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi snack dan minuman yang bergizi. Untuk membuat roda perusahaan berjalan secara efisien, efektif, dan optimal, maka sebuah perusahaan yang telah memperkerjakan sejumlah tenaga kerja tentunya akan membagi sumber daya manusia tersebut dalam bagian-bagian yang sesuai dengan keahliannya, sehingga masing-masing individu memiliki gambaran yang jelas tentang posisi, fungsi, dan haknya. Nah, pembagian dan susunan tugas tersebut kita kenal dengan istilah struktur organisasi perusahaan. Adapun struktur organisasi dalam Healthy Food sebagai berikut. Selanjutnya.
Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa jabatan tertinggi di sini yaitu direktur, kemudian ada 4 manajer, yaitu manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer sumber daya manusia. Adapun di bawah manajer keuangan terdapat 2 divisi, yaitu divisi akuntansi dan divisi pelaporan keuangan. Sedangkan di manajer produksi terhadap divisi produksi, manajer pemasaran terdapat divisi pemasaran, dan manajer sumber daya manusia terdapat divisi sumber daya manusia. Selanjutnya, nah dari struktur organisasi tersebut kita dapat melihat bentuk struktur organisasi berbentuk vertikal. Dalam bentuk ini, sistem organisasi pimpinan sampai jabatan yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal. Garis dari atas dari bawah ini bisa dilihat dari gambar yang sebelumnya. Kemudian, struktur organisasi ini tersusun berdasarkan fungsi dari masing-masing pemilik bagian, diantaranya bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian sumber daya manusia atau SDM. Nah, tentunya hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang digunakan oleh Healthy Food adalah jenis struktur organisasi fungsional. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada Nevi. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.